Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yang dikatakan nasib adalah bagian dari hak yang harus dicari untuk dimiliki dan digunakan dengan benar dan baik. Ya, itu namanya nasib. Nasib itu pertama takdir. Yang kedua, nasib itu bagian yang harus dicari, bagian yang harus dimiliki, bagian yang harus digunakan dengan baik dan benar. Makanya Allah ngasih tahu kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Apa saja yang Allah berikan kepadamu, ya, maka gunakan untuk mendapatkan kampung akhirat. Karena kampung dunia itu kan permainan, kampung dunia itu senda gurau, ya. Kampung dunia itu hanya sekedar hiasan. Tapi kampung akhirat lahiyal hayawan, adalah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia banyak kebohongan, banyak tipu-tipu, banyak pengkhianatan, ya, banyak kebatilan. Ya, di akhirat nggak bisa itu melakukan itu. Ya, makanya harta kita, kekayaan kita, tenaga dan pikiran kita, keluarga kita gunakan untuk mendapatkan akhirat. Ya, kampung akhirat itu surga. Dengan anak kita bisa masuk surga nggak? Bisa. Dengan istri bisa masuk surga. Tapi dalam waktu yang sama dengan anak dan istri kita bisa masuk neraka. Makanya anak, istri, jabatan, kekayaan, ya, kita gunakan untuk apa? Ya, untuk mendapatkan kampung akhirat, yaitu kampung yang sebenarnya, yaitu surga. Tapi kemudian walatansa nasibaka minad dunya. Walaupun akhirat itu dijadikan tujuan, tapi jangan lupa yang namanya dunia. Bagian kamu dari dunia, yaitu nasib kamu. Ya. Jadi dapatkan yang halal, dapatkan yang baik. Cari yang halal dan baik dengan cara yang benar. Ya. Jangan dapatkan, jangan cari yang haram, yang khabith, yang makruh, yang syubhat. Jangan tinggalkan itu. Sebab dengan yang haram, dengan yang makruh, dengan yang syubhat, dengan yang khabith tidak akan sampai ke surga. Enggak bakal sampai. Ya. Sebab ternyata makanan itu ada kaitannya dengan doa. Kalau makanan kita haram, doa tidak akan dikabul. Ya. Amal juga tidak akan diterima. Bahkan tadi fanaru aulabih, ya. Makanan haram, ya, jelek dan syubhat serta makruh itu bisa jadi ketika jadi daging itu diintai oleh yang namanya neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tadi kan apa yang diberikan oleh Allah SWT itu jadikan bekal untuk mendapatkan surga. Ya. Tapi kemudian bagaimana caranya? Dengan cara berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dalam tafsir dengan cara zakat, infak dan sedekah. Insya Allah zakat, infak dan sedekah itu adalah cara untuk, ya, menjadikan rezeki yang Allah berikan, ya, menggapai surga di akhirat kelak. Kemudian wala tabghil fasada fil ardh. Jangan dijadikan sebagai alat untuk melakukan pengrusakan. Jadi kan harta, ya, yang kita belanjakan, ya, produk-produk, ya, Yahudi dan yang pro Yahudi, ya, kan dibelikan apa tuh? Dibelikan senjata kan, ya. Itu kan digunakan untuk melakukan pengrusakan. Makanya stop, ya, produk-produk mereka. Kemudian, ya, stop pula, ya, produk-produk yang mendukung mereka. Sebab kita sudah tahu itu digunakan untuk membunuh saudara kita, untuk membantai saudara kita, untuk menghabisi saudara kita. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan melakukan pengrusakan baik langsung ataupun tidak langsung sebagai donatur, ya. Kemudian kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Oleh karena itu dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan,
ya, cari dan dapatkan pahala kampung akhirat yaitu surga pada apa yang Allah berikan padamu berupa harta, dengan mentaati Allah dalam beramal waktu di dunia, dan jangan tinggalkan bagianmu dari dunia tidak untuk bersenang-senang dengan yang halal tanpa berlebih-lebihan. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita asal halal, asal baik, silakan gunakan untuk bersenang-senang. Tapi dengan catatan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Apa kata Allah? Kul, kamu makan. Walbas, washrab, kamu berpakaian. Kamu minum. Ya, walbas, kamu berpakaian. Watasodak, kamu bersedekah. Ya. Jadi makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah. Tapi bi ghairi sarafin wala makhilah, dengan cara apa? Tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Ya. Makanya Firaun itu disebut togo. Kenapa Firaun disebut togo? Karena sombong dengan kekuasaannya. Padahal kekuasaan itu rezeki Allah. Ya. Tapi kemudian digunakan untuk sombong, melakukan pengerusakan. Namanya togo. Sedangkan Korun ya disebut bago. Ya, ada togo, ada bago. Kalau bago itu orang dikasih kekayaan oleh Allah, tapi kemudian sombong juga. Digunakan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, tidak digunakan untuk berbagi kebaikan dengan sesama manusia. Jadi Korun itu kan asalnya orang kaya, orang miskin, orang sengsara. Kemudian datang kepada Nabi Musa minta didoakan untuk jadi orang kaya. Oleh Nabi Musa didoakan. Kan doa Nabi itu mustajab. Kemudian Korun jadi orang kaya. Tapi setelah jadi orang kaya, didatangi oleh Musa, diminta zakat, infak dan sedekahnya, enggak ngasih. Ya, udah sombong, pelit lagi. Ya. Kemudian ketika ditanya kenapa tidak mau zakat, infak dan sedekah, padahal kamu jadi orang kaya itu karena dikayakan oleh Allah. Kata Korun, bahwa aku jadi orang kaya, ya, aku dapat kekayaan itu karena apa? Karena ilmu yang ada padaku. Jadi ada 3 perkara yang bikin manusia sombong, menentang dan menantang Allah dengan berbuat maksiat dan jahat. Pertama apa? Kekuasaan, itu bisa. Ya. Yang kedua apa? Kekayaan, ya, kekayaan. Dan yang ketiga ilmu. Jadi ternyata penguasa bisa sombong, orang kaya bisa sombong, ulama juga bisa sombong, bisa maksiat dan jahat. Oleh karena itu wa ahsin ila nas bisadaqah kama ahsana ilaika bihadil amwal al-katsirah. Jadi Allah masih kekayaan yang banyak itu hendaklah digunakan untuk berbuat baik kepada manusia dengan bersedekah. Nah, kemudian jangan kamu cari yang Allah haramkan padamu sebagai penyebab kerusakan di bumi serta kejahatan terhadap kaummu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah tidak suka dengan orang yang melakukan kerusakan dan akan membalas perbuatan jahat mereka di akhirat kelak. Ya, bisa jadi satu nasab tapi beda nasib, ada itu. Jadi jangan bangga dengan yang namanya nasab. Ya. Turunan mingrat, turunan pejabat, turunan nabi, jangan bangga, jangan sombong. Sebab bisa jadi nasabnya sama, tapi nasibnya lain. Ya, gitu. Ada orang yang nasabnya beda, tapi nasibnya sama. Ada. Nasabnya beda, tapi nasibnya sama. Yaitu Nabi Ibrahim dengan istrinya. Nabi Muhammad dengan istrinya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan menantunya. Beda nasab, tapi satu nasib, masuk surga itu. Sedangkan yang namanya Abu Lahab dan istrinya itu beda nasab, tapi satu nasib, sama-sama di neraka. Tapi ada yang satu nasab, tapi beda nasib. Siapa? Kan'an dan Nabi Nuh. Ada beda nasab dan kemudian beda nasib, ada tuh Firaun dan istrinya.
Ini kaitannya nasab dan nasib. Oleh karena itu mau satu nasab, mau beda nasib, kalau mau bertemu di surga, maka harus iman. Yang kedua harus amal soleh. Yang ketiga harus berakhlak mulia, sehingga nanti dipertemukan di surga sebagai keluarga besar itu. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaba yasir wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi siapa saja yang diberi catatan amal dari arah kanannya, pertama akan dihisab dengan mudah dan cepat. Yang kedua akan berkumpul kembali bersama keluarganya, bersama anak istrinya, bersama orang tuanya, bersama mertuanya, kumpul semuanya. Di mana di surga masruro, dalam keadaan gembira. Sebab nanti kita akan bahas kalau diingatkan, ya, kenapa orang di surga itu bahagia, senang, gembira, bahkan puas, karena semua penghuni surga itu di surga dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya radhiyallahu anhu wa radhan. Mereka senang kepada Allah dan Allah pun senang kepada mereka. Insyaallah kita bahas judulnya itu penghuni neraka, penghuni surga yang dimanjakan. Insyaallah. Kalau diingatkan ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?